Hey guys, selamat datang di Daily Screen. Di video kali ini, Daily Screen akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua terkait film-film MCU apa saja yang harus kita tonton sebelum menonton Avengers Endgame. Setelah melewati 10 tahun perjalanan MCU, kurang lebih ada 21 film MCU yang sudah dirilis di bioskop. Tentu ke-21 film MCU tersebut berhasil memasuki box office dan tentunya terhubung dari satu film ke film yang lainnya. Film Avengers Endgame yang akan dirilis bulan depan ini merupakan film penutup MCU dari fase 1 sampai ke fase 3. Nah, bagi kalian yang tidak terlalu mengikuti atau ingin menyaksikan Endgame lebih nyambung lagi, Daily Screen sarankan untuk teman-teman untuk menyaksikan terlebih dahulu 21 demi memperkenalkan superhero perempuan pertamanya yang baru muncul setelah sekian lama pasukan Avengers bertarung dengan berbagai musuh. Karena latar belakang film ini di tahun 1995, jadi film ini sangat terhubung dengan film Captain America The First Avengers. Dan lagi-lagi, film ini terhubung karena masih bercerita tentang Tesseract.
mengambil Iron Man suit untuk dibawa ke markas militer dan kemudian diubahnya menjadi War Machine. Lalu apa yang berhubungan dengan film selanjutnya? Nah, di akhir cerita, Vanko pun kalah dengan Iron Man. Dan di after credit, agent SEAL lain menuju ke Meksiko untuk mengambil palu Thor yang jatuh ke bumi pada saat itu. Nah, setelah kalian menyaksikan Iron Man kedua, barulah di urutan ke-6, kalian harus menyaksikan film Thor yang tayang pada tahun 2011. Nah, jika sebelumnya kalian sudah menyaksikan after credit film Iron Man kedua tentang bagaimana fenomena jatuhnya palu Thor ke bumi, tentu di film Thor ini menceritakan siapa itu sosok Thor. Tentu, kita ketahui bersama bahwa bukan berasal dari bumi, melainkan dari negeri Asgard. Lalu apa hubungannya film ini dengan film selanjutnya? Nah, di akhir cerita, Thor akhirnya bisa mengendalikan kekuatan palu tersebut dengan dibantu oleh Jane Foster dan juga Dr. Selvig. Nah, sosok Dr. Selvig ini lalu diundang oleh Nick Fury untuk meneliti Tesseract yang jatuh di film Captain America The First Avengers. Dan setelah kita menyaksikan Captain Marvel di tahun 2019 ini, kita menjadi ragu yang dikejar oleh Thanos. Lalu singkat cerita, akhirnya Thor menggagalkan rencana dari Aitor tersebut. Nah, di akhir cerita, Loki yang berpura-pura mati lalu menyamar menjadi Odin. Dan film selanjutnya yang harus kalian saksikan yaitu Captain America: The Winter Soldier. Di film kedua dari Captain America ini, di sini Captain masih harus berhadapan dengan Hydra. Namun di film ini, kalian bisa menyaksikan bagaimana caranya Falcon muncul sebagai superhero baru. Inti cerita dari film ini yaitu tentang terpecah belahnya anggota S.H.I.E.L.D. yang ternyata ada yang menyamar menjadi Hydra dan juga ada yang di pihak Nick Fury. Lalu di akhir film, Steve dan kawan-kawan berhasil menghadapi perlawanan Hydra tersebut. Namun, misi Captain America di sini belum berhasil, teman-teman. Ternyata, di sini Captain America menyadari bahwa lawannya yaitu Winter Soldier ternyata teman dekatnya dulu, tidak lain yaitu Bucky Barnes. Di akhir film, Bucky pun kabur untuk mengembalikan pikirannya. Lalu S.H.I.E.L.D. dibubarkan oleh pemerintah Amerika. Dan di film ini, Captain America bersama Falcon akhirnya memiliki misi untuk mengejar Bucky Barnes. Film ke-11 yang harus kalian tonton lagi yaitu Guardians of the Galaxy yang dirilis di tahun 2000.
disengaja. Lalu kemudian lengan Bucky Barnes terpotong oleh Iron Man, sedangkan baju Iron Man dinonaktifkan oleh Captain America. Lalu kemudian di sini Captain America meninggalkan Tony Stark dan yang lainnya ke negeri Wakanda dan resmi menjadi buronan pemerintah. Lalu di bagian post kredit, kita bisa melihat Peter Parker sedang bermain gadget baru dengan bibinya yaitu Bibi May yang menjadi cikal bakal akan adanya film Spider-Man versi MCU. Lalu film teman-teman sudah mengetahui bagaimana jalan cerita dari Avengers Infinity War. Di sini, dari screen tidak perlu repot-repot lagi untuk menjelaskan ya guys. Langsung saja kita di bagian after creditnya guys. Di sini, Nick Fury terlihat memanggil seseorang dengan pagernya sebelum hancur menjadi abu. Dan film terakhir yang harus teman-teman saksikan sebelum menyaksikan Avengers Endgame tidak lain yaitu Ant-Man and the Wasp. Nah, di film Ant-Man and the Wasp ini, kita dijelaskan apa alasannya Ant-Man tidak ikut dalam Infinity War. Di film Ant-Man ini, kejadiannya terjadi sebelum Infinity War. Dan lagi-lagi, teman-teman pasti sudah mengetahui bagaimana jalan cerita dari film ini. Yang perlu kita bahas lagi, yaitu bagaimana adegan post-credit dalam film ini. Di post-credit, kita bisa melihat bagaimana semut bermain drum. Di sini, kita bisa melihat bagaimana kondisi bumi pada saat itu. Tapi yang paling penting, di sini Ant-Man terjebak di Quantum Realm dan tidak terkena dampak jentikan jari Thanos. Lalu terjebaknya Ant-Man ini bakal terjawab nanti di Avengers Endgame ya guys. Nah, setelah kalian sudah menyaksikan film-film yang telah kita sebutkan tadi, barulah kalian bisa dengan tenang menyaksikan Avengers Endgame yang akan tayang di bulan April mendatang ini. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.